sekarang mendekat. Lanjut, Maya, tenang apa? Materas. Kita lanjutkan. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian dengan berapa macam banyak cobaan. Kemudian di dalam Ibnu Abbas itu menerangkan ada perintah-perintah sebanyak 30 perintah yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, dan itu belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi yang lainnya. Ada 30 perintah. Ingin tahu? Nah, betul apa? Betul saya sampai betul apa? Yang penting kalau informasikan. Nek pengen, sana sudah kan betul. Ini bocorannya sini. Halus. Bocor halus. Bocor halus saja, bocor halus lagi. Nah, di antaranya 30 yang telah dikerjakan oleh Nabi Ibrahim itu yang terdapat dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111 sampai 112 dan seterusnya. Ada beberapa ayat. Kemudian juga yang terdapat dalam surat Al-Ahzab, ayatnya mungkin dari Pak Tusi, yang bunyi al-muslimuna wal muslimat dan seterusnya. Itu ayatnya. Kemudian juga ayat lagi yang terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Itu diantaranya perintah-perintah 30 perintah yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dan belum pernah. Alhamdulillah. Mantap pas. Sebentar. Nah, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan. Cek ganti. Ada betul. Tenang. Jadi itulah beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak bisa buka sendiri, tak buka SD. Nah, ayatnya diantaranya yang ayat 12 saja, 112. Nah, ini perintah-perintah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Artinya mungkin tangkat kalian Ustaz Budi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah diantaranya apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Sedikit di orang-orang yang tak taubat, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga orang-orang yang ruku, orang-orang yang sujud, orang-orang yang memerintahkan kepada yang makruh, mencegah kepada kemungkaran, kemudian juga menjaga apa? Hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kembali lagi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu luar biasa. Allah telah memberikannya bermacam-macam nikmat kepada Nabi Ibrahim, sehingga
dia dijuluki Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Karena apa? Dengan sekian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa melaksanakan ujiannya dengan perintah ataupun lain dikerjakan fa'atam mahud, maka dia mengerjakan, mengamalkan, melaksanakan perintah-perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi. Di antaranya apa juga, kalau kita baca dalam sebuah riwayat itu ada juga tentang apa ya, istilahnya kebersihan atau toharoh ya, toharoh ya, toharoh disebutkan sana, salah satunya adalah 10 ya, 10 daripada kesucian ya, disebutnya di antaranya adalah yang terdapat dalam apa ya, katakanlah dari kepala apa saja, membersihkan apa, contohnya mungkin bersiwak, kemudian kumur-kumur, terus menghirup air dalam hidung. Nah, itu termasuk kebersihan juga di dalam tubuh kita yang lainnya. Itulah ibu-ibu, bapak-bapak yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik. Kemudian karena Nabi Ibrahim itu sudah bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka Allah berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama. Nah, karena Nabi Ibrahim telah berbuat baik, sudah bisa melaksanakan tugas-tugasnya, maka Allah berjanji, inni ja'iluka linnasi imama. Allah akan menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai imam bagi para manusia, pemimpinnya para manusia atau orang-orang. Terbukti bahwa apa yang kita lakukan dari sekian katakanlah perintah ajaran adalah merujuk kepada perintah-perintah ataupun yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dijadikan imam. Nah, terus ketika hal itu, maka Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, apakah termasuk dari keturunanku? Nah, posing dadi pemimpin ki ya dari keturunanku, atau mungkin keturunan Nabi Ibrahim dadi pemimpin kabeh, gawane kan ngono. Nah, terus Allah berfirman, ora, qala la yanalu ahdi dzalimin, tidak akan menjadi pemimpin yaitu orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim menurut Nabi Ibrahim, menurut Allah tidak akan menjadi pemimpin. Ya, ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah satu ayat yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita semuanya bahwa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan begitu banyak. Nabi Ibrahim bisa melaksanakan ujiannya, melaksanakan perintah-perintah Allah. Kemudian Allah akan menjadikan imam ini pemimpin. Ya, pemimpin, berarti pemimpin. Semua manusia dijadikan pemimpin, semua manusia dijadikan imam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Kita masing-masing adalah pemimpin di rumah tangganya, nanti akan dimintai. Ya. Untuk itu, mari Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terus berusaha. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik, menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik, dan seandainya kita memilih pemimpin pun yang terbaik. Ya. Ada pemimpin kata lima kau APKB, yo dipilih sing paling apik. Nek lima elek kabeh dipilih sing eleke
paling sithik, eleke paling sithik kan ngoten gampangane. Lah apa namanya? Kriterianya bagaimana? Kriterianya ya insya Allah Bapak Ibu sudah tahu yang penting ada sidik, amanah, napa meneh? Tabligh, fatona. Saiki iki ya akeh wong sing pinter tetapi ora amanah. Saiki golek wong sing amanah ki aneh. Nek jeneng amanah ngono ya ketok. Makanya ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekali mendapatkan pemimpin yang sidik, amanah, tabligh, fatona. Itulah cita-cita kita, harapan kita, mudah-mudahan Allah terus memberikan kekuatan iman Islam sampai akhir hayat kita. Apabila Allah memanggil kita, kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Allahumma amin. Oh ya, tadi Pak Bakir WA saya, mungkin yang lain juga tidak. Ustaz, saya mau izin, Waalaikumsalam, Pak. Ya, mungkin ada keperluan atau apa, kita doakan yang hari ini tidak bisa hadir sakit, mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Amin. Mudah-mudahan yang hari ini sedang mendapat kesusahan, Allah menghilangkan kesusahannya. Amin. Mudah-mudahan yang hari ini banyak hutangnya, Allah segera melunasi hutangnya. Amin. Nek utang lu pakai toe kompak kan ora apa-apa. Jadi nek ora tau jadi ora semangat kan. Itulah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan memberikan motivasi kepada saya dan umumnya kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf apabila yang disampaikan kepada Bapak Ibu kurang asin. Saya kasihan yang sudah darah tinggi nek kasinan. Nek terlalu manis mesake juga sih. Diabetes, makanya ya sebetulnya diterima apa adanya, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu jemaah tabligh rahimakumullah yang berbahagia, seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Kanan luar biasa ya. Nah intinya ya, ujungnya itu kita memilih pemimpin, yaitu pemimpin yang bukan orang yang dolim. Nah itu bukan orang dolim. Tapi kalau pemimpin orang yang dolim, maka itu tidak akan diterima dan menjadi seorang pemimpin. Maka yang dipimpinnya, kalau pemimpin itu dolim, ujungnya ini pemimpin itu dolim, maka semuanya akan menjadi kehancuran. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat yang lain itu, walau ana ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna alaihim barokah minas sama wal ardh. Nun sewu. Untuk lain-lain monggo sambil napa niku? Ada hidangan nggih. Sambil kita santai mawon. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Nah, untuk nanti pertemuan yang akan datang bulan November itu kira-kira karena ini belum pernah ke sana, di Pucuk Sari ya. Di Pucuk Sari kira-kira bisa diterima enggak ini? Siap. Nika Pak sinten Pak Husnul. Nggih. Siap nggih Pak nggih. Nah, insya Allah nanti yang akan datang kita
bertemu ya. Kita ada satu pertemuan di Pucuk Sari, tempat dan lain sebagainya nanti bisa dikondisikan dan mungkin bisa di-share nanti dengan Ustadz Budi ya. Jadi nanti tentang harinya kapan, terus tempatnya di mana juga, nah itu nanti bisa dikondisikan. Yang jelas bahwa untuk pertemuan yang akan datang itu kita nanti di Ranting Pucuk Sari. Kiranya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.